Oke, kembali lagi bersama saya Gusti Cahya. Kali ini kita akan membahas tentang advanced functions. Oke, putar intronya. Nah, apa yang dimaksud tentang set effect ini? Set effect itu kayak gini, contohnya saya udah gambar ya kan. Ini misalnya kita punya function, terus kita ada inputan kan, input, terus ini ada parameter 4 dan 6. Terus parameter 4 dan 6 ini dioper functionnya, terus diolah, informasi ini diolah, terus menghasilkan return sebuah value. Value-nya terserah, bisa kalau dia function tentang penjumlahan bisa 6 tambah 4, value-nya jadi 10 gitu kan. Nah, gitu. Nah, set effect itu terjadi di dalam function, terus dia tidak mempengaruhi hasil return ini, tapi dia mempengaruhi hal lain yang ada di luar dari baris ini, di luar dari flow ini gitu loh. Dia kayak gini, ntar saya bikin panah dulu. Proses pak, hidup penuh proses. Whoop, ya kan. Nah, terus habis itu misal salah satu permisalan set effect itu kayak console.log. Ini termasuk set effect ini, ya kan. Terus anjay, biar mampus saya, biar bisa masuk penjara kan. Masuk penjara jalur anjay gitu. Udah nggak zaman ya sekarang. Oke, lanjut. Nah, ini kan ada console.log. Ini termasuk salah satu side effect gitu loh. Nah, side effect itu bisa banyak, nggak cuma satu itu. Bisa kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Nah, kita bikin lagi console.log. Nah, ini termasuk. Kita bikin console.log lagi. Nah, ini juga termasuk set effect gitu kan. Nah, set effect bisa banyak, bahkan bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, set effect itu bisa console.log atau bisa yang lain, bisa mengubah variabel lain di luar dari function ini, itu bisa juga. Nah, di sini tertulis kalau hindari terlalu sering menggunakan set effect. Terlalu sering set effect, utamakan functional purity. Functional purity itu artinya apa? Purity artinya itu dalam bahasa Inggris artinya suci, kan? Jadi oke. Functional purity itu suci. Ini suci, tidak ada terpengaruh dari godaan-godaan set effect. godaan-godaan Python, godaan-godaan set effect. Dia suci, tidak ada godaan, bukan godaan. Aduh, ngomong ngasal lagi. Tidak ada set effect gitu. Usahakan kita meminimalisir set effect-nya gitu. Jadi akan mencegah bug yang tidak terduga. Intinya itu seperti itu ya. Oke. Jadi contohnya di sini saya bikin seperti ini functionnya. Oke, kita hilangkan. Nah, di sini saya bikin function, ya kan? Function penjumlahan. Udah, saya tulis ulang aja biar teman-teman paham. Function, ditonton ya, nggak usah diikutin. Nggak usah diketik juga, penjumlahan. Oke, function penjumlahan. Terus habis itu, ya kan, habis itu saya akan return 1 tambah 1 ya. Terus saya akan bikin hasil di sini untuk menyimpan hasil dari penjumlahan itu. Terus saya CLG hasil. Nah, ini adalah purity. Function ini pure banget, pure, menghasilkan return 1 tambah 1 2, pure ini, nggak ada set effect. Nah, function ini bisa ada set effect ketika saya tambahin console.log. Nah, ini adalah salah satu set effect. Oke. Nah, terus habis itu contoh set effect lagi selain console.log. Misalnya saya ada variabel kodok di sini. Bilangnya hore gitu kan. Ingat harus ada deklarasinya, let kodok sama dengan hore. Setelah itu saya overwriting di sini variabel yang ada di sini. Jadi haduh gitu kan, jadi sedih dia, haduh. Nah, terus saya console.log di sini, CLG kodok. Nah, apakah yang keluar hore atau yang keluar kodok? Nah, di sini saya salah ngetik. Nah, kodok. Di sini yang keluar adalah haduh. Kenapa kok bisa haduh yang keluar? Itu dikarenakan kita ada set effect. Kita overwriting ini terus mengakibatkan variabel lain itu berubah gitu loh. Nah, ini sebenarnya nggak baik. Ini bisa memicu bug yang kayak gini. Anggaplah teman-teman udah banyak kodenya, terus tiba-tiba teman-teman bikin kayak gini, kodok sama dengan haduh. Nah, terus pas teman-teman scroll ke bawah, terus teman-teman
ketik console.log kodok. Nah, ekspektasi teman-teman hore, soalnya nggak nyadar tadi kalau udah bikin side effect kayak gini, nggak nyadar kan. Nah, habis itu ketika teman-teman ketik kodok, tahu-taunya kok tertulis haduh di sini. Wah, di mana tadi kesalahannya? Teman-teman scroll lagi, di mana tadi kesalahannya, woi, gitu kan. Anggap kodenya udah panjang, udah banyak gitu kan. Di scroll. Nah, ketemu ternyata di sini dia ini menyebabkan side effect. Si function ini menyebabkan side effect si kodok yang harusnya dia bahagia malah jadi sedih gitu. Oke. Itu intinya. Oke, seperti itu inti dari side effect di dalam function gitu ya kan. Jadi lebih baik teman-teman mencegah side effect gitu intinya. Meminimalisir kalau memang teman-teman perlu console.log, perlu ini, perlu itu usahakan diminimalisir. Oke, supaya teman-teman bisa mencegah bug-bug yang akan muncul nantinya seperti itu. Nah, tadi sorry habis dipanggil. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang querying. Kita membuat function yang bakal return function. Nah, apa itu kan bikin pusing kepala kan? Ya, kalau kita coba aja langsung di sini. Kita bikin first ya, kita pakai bahasa Inggris. First itu artinya pertama. Ini bikin function pertama, istilahnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bikin return function kedua, second, ya kan? Second. Ingat harus pakai function. Nah, biar nggak kayak gini, biar enak dibacanya, saya cut aja ini ke dalam variabel const, ya kan, const. Terus habis itu saya bikin variabel second, ya sama dengan function seperti ini. Ini teman-teman bisa pakai semacam ini juga bisa, ya kan? Atau pakai arrow function juga bisa. Gitu, arrow function juga bisa. Oke. Nah, kita akan return si function yang ini. Oke. Terus saya akan bikin variabel tentang ucapan. Halo, selamat, tanda seru, titik koma. Nah, terus di sini kita bakal return ucapan, ya kan. Jadi yang kita return itu adalah variabel yang ada di first gitu kan. Kalau kita hilangin ini. Nah, ini kan variabelnya ada di function first ya kan. Nah, kita akan return ucapan yang ada di sini gitu. Oke. Nah, querying itu seperti itu. Kita membuat function yang returnnya itu function gitu. Returnnya function. Oke. Dia return function. Nah, kenapa saya returnnya kayak gini? Second, kenapa nggak returnnya kayak gini? Kenapa nggak returnnya pakai ini loh? Nah, saya nggak mau dia di trigger di bawah sini. Saya nggak mau waktu di return dia nge-trigger, nggak mau. Saya mau nge-return prototype-nya atau rancangan dari functionnya gitu. Nah, seandainya di sini saya mau console.log ucapannya gitu kan. Saya mau console.log ucapannya. Kalau saya first doang kan nggak bisa kan. Yang keluar kan function second ini. Function second yang keluar. Nah, habis itu ya tinggal saya ini lagi, trigger lagi ulang. Nah, muncul dari halo selamat gitu, ya kan. Mungkin bagi teman-teman agak sedikit pusing ya, nggak apa, santai aja. Ini suatu konsep di JavaScript yang dia tuh bisa melakukan seperti ini gitu. Saya mau menunjukkan kalau ini loh ada namanya querying di JavaScript. Nah, JavaScript ada namanya querying untuk function. Nah, function itu bisa melakukan hal yang seperti ini gitu. Jadi dalam function dia return function gitu. Nah, terus berkaitan dengan closures ya, closures ini ya kan, dia intinya sama tentang ini. Intinya tentang function dalam function gini. Cuma closure itu lebih membahas tentang variabelnya gitu. Kalau ini teman-teman perlu perhatikan ya. Perhatikan. Kalau globalnya nih, maksudnya function first ini tidak bisa mengakses variabel yang ada di dalam ini gitu. Waduh. Oke, biar teman-teman kelihatan ya. First ini tidak bisa mengakses variabel yang ada di dalam function anaknya gitu. Ini kan function bapaknya nih, ini function anaknya. Nah, seandainya saya bikin function testing
sama dengan 20 misalnya kan. Nah terus saya console.log aja langsung di sini testing. Apakah bisa? Nggak bisa kan? It's not defined. Nah ini karena di atas ya. Ini karena di atas. Coba kita di bawah. Kita tes aja atas bawah, kiri kanan depan belakang. Kita tes aja. Ctrl V. Apa nggak bisa? Nggak bisa. Testing is not defined. Jelas banget tertulis ini. Testing is not defined. Itu artinya apa? Parent dilarang mengambil variabel anaknya. Nggak boleh. Sedangkan anaknya itu boleh memanggil variabel bapaknya gitu. Orang tuanya boleh gitu. Istilahnya closure itu seperti itu. Jadi ketika sebuah function itu di-trigger, ya kan? Ketika sebuah function itu di-trigger, itu pada dasarnya dia menyelesaikan dirinya sendiri gitu. Ngomong gitu. Ini emang konsepnya agak rumit, tapi saya usahakan saya jelaskan sederhana mungkin gitu ya. Jadi closure itu ketika sebuah function ini kan di-trigger nih, first di-trigger kan. First di-trigger. Nah, ini udah kelar ya, ini udah selesai. Nah, setelah selesai di-trigger sebenarnya tersisa satu. Jadi ini kehapus sebenarnya. Ini kehapus nih, yang ini nih. Ini kehapus, hilang semuanya. Hilang. Terus muncul ini. Nah, di-trigger lah yang ini, second gitu. Di-trigger lah yang second. Oke. Nah, closure itu ya kan teman-teman bisa lihat tadi flow-nya atau animasinya atau gerakannya tadi. Itu kan ketika kita men-trigger suatu function, nah function yang ini tuh bakal hilang, menyisakan anaknya gitu. Menyisakan anaknya. Bentar, ulang lagi biar teman-teman kelihatan jelas ini gerakannya. Hilang terus menyisakan anaknya. Oke. Nah, habis itu di-trigger yang anaknya gitu kan. Terus habis itu ya kan, closure itu, saya ulang-ulang dari tadi itu saya ulang-ulang terus. Closure itu si anaknya ini masih mengingat warisan dari orang tuanya gitu intinya. Si anak ini masih ingat variabel dari orang tuanya gitu. Oke, jadi kesimpulan untuk closure itu berdasarkan gerakan yang saya bikin tadi. Ntar saya komen dulu currying. Kalau currying itu kan artinya function yang return function, oke. Sedangkan kalau closure ini adalah suatu function, ya kan, suatu function di dalam function yang masih mengingat istilahnya, mengingat variabel bapaknya gitu, variabel orang tuanya kayak gitu. Jadi berdasarkan gerakan tadi, berdasarkan simulasi gerakan tadi, flow tadi, ketika suatu function di-trigger itu bakal melenyapkan function tersebut. Oke. Nah, dia bakal melenyapkan function tersebut. Tapi permasalahannya adalah di sini kita return function. Oke, return second. Ini sebuah function ya, ingat ya, ini sebuah function. Kita itu return function. Nah, jadi tersisa function dong, tersisa satu function kan. Nah, tersisa anaknya doang kan. Anak yang di anak bukan anak pungut ini anak kandungnya dia. Anaknya si first ini. Oke. Tersisa ini doang. Nah, logikanya ya kan, ketika suatu function dilenyapkan, itu kan variabelnya udah hilang, udah hangus ya kan, variabelnya udah hangus. Tetapi anaknya ini sangat apa istilahnya, anaknya ini sangat respect sama orang tuanya. Dia mengingat variabel milik orang tuanya gitu loh, mengingat variabel orang tuanya. Jadi ketika first ini dilenyapkan, nah second ini masih mengingat variabel dari orang tuanya, seperti itu. Jadi closure itu intinya bukan di berbagai macam bla 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 bukan yang ngilangin bla bla bla, lenyap bla bla bla, itu bukan itu masalahnya, bukan itu closure itu. Closure itu intinya si function anaknya ini mengingat ya kan, mengingat variabel bapaknya gitu. Si function anaknya ini mengingat variabel bapaknya gitu. Jadi kalau dia kalau kita return yang second ini, maka akan muncul hello selamat gitu. Oke. Ini kan kita trigger first. Habis itu kita trigger yang second. Oke. Yang ini kita trigger yang second, maka akan muncul hello selamat. Karena si anaknya ini mengingat variabel bapaknya gitu dia. Oke.
Selanjutnya kita akan bahas compose. Nah, sekarang kita akan membahas compose. Nah, apa itu compose? Nah, setelah kita berpusing ria dengan closure dan currying, ya kan? Closure dan currying. Kalau currying itu intinya adalah sebuah function yang return function. Ini function nih. Ini return function gitu kan. Nah, sedangkan kalau konsep dari closures itu adalah si anak function ini dia mengingat warisan dari orang tuanya gitu aja intinya. Dah, biar teman-teman cepat pahamnya gitu kan. Soalnya kalau teman-teman lihat tutorial bahasa Inggris tuh malah bikin pusing pala gitu. Orang-orang luar ngomongin tutorial kayak gini ngalur ngidul ngomongnya. Tapi intinya kayak gitu tadi. Nah, sedangkan kalau compose ini compose ya kan, dia itu menggabungkan function gitu. Jadi kalau kita bikin suatu function namanya compose, ya kan, compose, oke. Dia bakal bikin seperti ini dia. Nah, nih, what the hell is this gitu kan, pikiran teman-teman mungkin kan. Ini adalah compose gitu kan. Jadi ini function pertama, terus ini function kedua. Nah, terus ini parameter suatu nilai yang akan dioper ke dua function ini gitu. Nah, ini adalah suatu kepusingan tersendiri bagi teman-teman pemula yang mempelajari advance JavaScript tentang compose ya. Oke, ini sebenarnya jarang digunakan untuk JavaScript yang zaman now, ini jarang digunakan compose ini. Coba saya bakal jelaskan konsepnya bakal seperti apa. Untuk compose sendiri, ini ada dua function, f dan g, ya kan. Nah, dia itu kalau kita perbesar dikit, nah, anggaplah f dan g ini saya bikin function namanya sum, oke. Sum itu untuk penjumlahan ya, sum. Saya bikin function sum. Ya. Ini kenapa saya pakai arrow function? Karena nanti bakal banyak tulisan functionnya gitu. Jadi saya hilangin aja functionnya, saya pakai arrow function aja biar kelihatan simple. Soalnya kalau kita belajar compose pakai function biasa itu malah bikin pusing gara-gara kebanyakan tulisan kodenya gitu. Oke, lanjut. Ini kita bikin sum, ya kan? Nah, sum itu kita akan mengoper parameter misalnya param atau apa ya enaknya, angka dah. Angka. Nah, dia return angka plus, ya kan, angka plus 5 misalnya, oke. Angka plus 5. Nah, terus kita compose nih, apa yang terjadi, ya kan. Compose ini ada dua function yang bisa kita oper, oke. Sum dan sum. Terus habis itu ada satu parameter lagi. Nah, ini parameternya misalnya saya jadiin 0 dulu ya, 0. Kita lihat hasilnya apa. Kita simpan hasilnya dalam suatu variabel hasil, terus habis itu console.log hasil koma. Nah, undefined dia. Oke. Oh, yang ini harus saya return ya, sorry. Ini kita bisa pakai return kayak gini. Return, kan ini kurung kurawal nih. Return atau cara singkatnya itu ini hapus aja. Nah, dia udah otomatis return ini. Gak usah pakai kurung kurawal gitu. Nah, hasilnya kan 10, ya kan? Kita bisa lihat hasilnya tuh 10. Kok bisa 10? Karena ya kan, ini kan 0 nih. Ini berarti ini saya jadi 0 nih. Oke, biar teman-teman paham. Terus sum, ada dua sum. Oke, ini anggap sum yang di atas nih, sum yang di bawah. Nah, sum yang ini kan ketika dia oper parameternya, ya kan. Ini oper parameternya. Angka, ya kan, angkanya kan 0 nih. Ini 0 nih. 0 tambah 5, 5. Ya kan? Jadinya 5 nih hasilnya. Wup. Nah, sum yang pertama itu 5 deh. Nah, terus ini di sum lagi, Sum 5. Jadi 10 gitu. Makanya hasilnya tadi 10. Gitu dia. Itu adalah compose. Nah, teman-teman enggak perlu pusingin tentang ininya, tentang penjumlahan bla bla bla. Ngertiin aja apa yang saya katakan ini, ngertiin aja. Intinya compose itu menggabungkan dua function. Atau lebih, bisa 2, 3, 4, 5 untuk mereturn function lagi gitu. Jadi dia menggunakan beberapa function untuk mereturn function. Nah, return functionnya ini yang paling pucuk, dia berupa value-nya di sini angka kan. Nah, muncullah ini hasilnya angka 10 gitu dia. Nah, misalnya kalau kita kasih 2 ya. Nah, 2 tambah 5
7. Nah 7 tambah 5 12. Kita tes 12 gitu kan. Seperti itu konsep dari compose. Nah dari semua ini yang paling rumit compose nih. Jadi intinya seperti itu ya. Dia mengoper banyak parameter function. Intinya dia mengoper banyak parameter function. Terus dia nge-return function. Nah hasil akhirnya berupa value yang ada di sini. Terserah, bisa string, bisa angka, terserah gitu. Itu compose, oke. Itu tadi compose. Nah kita tadi udah membahas currying. Currying itu function yang return function, oke. Terus ada closures. Closure itu si anak dari function ini mengingat warisan orang tuanya, intinya seperti itu. Terus yang compose ini parameternya function, returnnya juga function gitu loh. Parameternya function tapi returnnya juga function. Nah masalahnya parameternya function, returnnya function, hasilnya itu tergantung value-nya, tergantung value yang ada di function-function yang dioper di sini gitu. Oke. Itu tadi currying, closure, dan compose. Nah, hal-hal yang kita pelajari itu termasuk high order function. Nah, apa itu artinya high order function? High order function. Nah, yang kita pelajari tadi itu high order function selalu berkaitan tentang pengoperan function gitu. Kan biasanya kalau di function itu yang dioper string, yang dioper angka, yang dioper boolean gitu kan, boolean true false gitu kan. Nah, high order function itu yang dioper ini function, antara yang jadi parameternya function atau yang di return tuh function gitu. Itu high order function. Nah, jadi compose ini termasuk high order function, closure ini juga termasuk high order function, dan currying itu termasuk high order function juga gitu. Nah, tadi sedikit koreksi tentang currying. Currying itu sebenarnya digunakan, ya kan, digunakan untuk semisal nih, sedikit koreksi untuk currying ya. Ini biar teman-teman lebih paham lagi tentang currying. Penjumlahan A, B, C. Nah, return A plus B plus C. Oke, koma. Terus penjumlahan 1, 2, 3. Oke. Ini penjumlahan 1, 2, 3 jadi 6 kan. Nah, currying itu mengubah sistemnya tadi, sistem yang kayak gini menjadi seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini dia currying itu seperti ini. Currying itu seperti ini dia, mengubah sistem yang kayak tadi itu, kayak yang biasa tadi parameter 1, 2, 3 A, B, C menjadi seperti ini. Nah, ini cara penulisannya, kita nge-return function lagi. Nge-return function. Kita return function B, terus return function lagi, return function. Nah, supaya enak nulisnya, penjumlahan kita pakai yang namanya si arrow function. Oke, ini A, terus ini B, terus ini C, ya kan. Nah, terus hasilnya apa? A tambah B tambah C. Nah, ini namanya currying. Currying ini seperti ini. Oke, currying ini seperti ini. Jadi suatu function yang return function lagi, dia return function gitu. Suatu function yang return function. Currying seperti itu, tapi penggunaan currying itu untuk mengubah yang awalnya dia pakai koma-koma tadi menjadi seperti ini gitu. Nah, ini adalah salah satu bagian high order function. Jadi high order function itu antara parameternya di function atau returnnya itu function gitu. Itu high order function. Oke. Nah, sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman bisa menangkap, nggak perlu paham banget juga nggak masalah, cuma menangkap apa yang saya katakan tadi. Jadi tahu kalau konsep di function di JavaScript itu ya seperti ini gitu. Paling tidak teman-teman tahu konsep dari ini. Nah, kalau teman-teman belum paham atau masih belum mengerti, ya santai aja. Ntar kalau teman-teman sering ngoding JavaScript, ntar kalau teman-teman udah kerja sebagai programmer JavaScript, lama-lama konsep yang membingungkan kayak gini bakal ngerti sendiri gitu loh, ketika udah terjun langsung ke dalam dunia itu. Seperti itu. Oke. Jadi
hal pertama ketika teman-teman belajar pemrograman itu yang penting kalau nggak paham ya tahu dulu, paling tidak teman-teman tahu dulu. Nah nanti pas sudah terjun nanti bakal ada trial and error, nyoba terus ada error, nyoba error. Nah habis itu dari nyoba error itu bakal ngerti konsep yang pernah dipelajari sebelumnya, seperti itu ya kan. Oke, thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya.